Nah, join lagi. Jadi malam hari ini kita bahasnya lebih ke basic. Nanti kita bahas basic tentang trading forex-nya dulu, terus topik pembahasannya fokus ke MetaTrader 4-nya. Kita akan ulas lebih lengkap soal MetaTrader 4. Jadi apa saja fitur-fiturnya, terus apa yang bisa kita gunakan dan manfaatkan di MetaTrader 4. Nah, kalau malam hari ini dari mana aja nih partisipannya? Yang paling jauh sama Jawa Tengah dari mana nih? Biasanya ada yang dari Bali ya. Cilacap tuh, Cilacap, Depok, Banyuwangi, Boyolali deket dong. Boyolali deket. Nah ini Batam ya, bos. Jadi dari Batam jauh. Banyuwangi. Nih dari Batam sama Banyuwangi yang paling jauh nih. Ini bentar lagi kita mulai ya. Jadi sebelum mulai, nah ini khusus saya ajukan satu pertanyaan dulu biar pada semangat. Ini untuk teman-teman yang joinnya lebih awal. Jadi untuk teman-teman yang joinnya lebih awal bisa dapat satu baju dulu, satu pertanyaan. Oke, siap-siap ya. Ini nanti saya tanya, teman-teman bisa jawab, jawabannya ditulis di kolom chat aja. Di kolom chat nanti saya akan ambil untuk yang jawabnya paling benar dan paling cepat. Oke. Iya, masalah koneksi juga ya. Ya, tapi coba berusaha, siapa tahu kekirimnya paling cepat ini jawabannya, siapa tahu paling benar paling cepat. Oke, pertanyaannya, di website XM itu support berapa bahasa? Ada berapa bahasa yang support di web XM? Ayo. Wah, lebih kalau 3 bahasa lebih. 4 lebih. Lebih. Wah, ini jawabannya nggak ada yang benar nih. Masih jauh. Ya, saya kasih clue 30 kelebihan. Yang jawab 30 kelebihan, 20 bahasa hampir benar, masih belum ada yang benar. Langsung nebak. Ada yang 26, 25, 24, belum ada yang benar. Nah, ini paling benar nih. Udah Bos Minggus yang pertama. Ada 22 bahasa. Jadi di web XM bisa kita lihat untuk support bahasanya kita bisa rubah, itu pilihannya ada 22 bahasa. Oke, selamat kepada Bos Minggus. Nanti di akhir sesi akan saya sharingkan, akan saya bagikan cara klaim bonusnya ya. Oke, siap. Jadi ini udah lebih dari jam 7:10 nih. Udah lebih, kita langsung aja ke pembahasan. Nah, ini saya konfirmasi dulu, layar saya sudah di tampilan presentasi atau belum. Ini ada judul Basic Trading MetaTrader 4. Oke, jadi malam hari ini sebelum mulai, jadi sekali lagi salam kenal untuk yang belum kenal, mungkin yang belum join di grup atau forum yang NS miliki. Jadi salam kenal, nama saya Ade. Malam hari ini kita akan sharing seputaran basic trading dan berfokusnya lebih ke MetaTrader 4. Oke, nanti kalau ada pertanyaan teman-teman bisa langsung ajukan di ini ya, di kolom chat. Oke, basic trading MetaTrader 4. Nah, jadi 4 poin pembahasannya itu ada pengenalan trading dulu. Jadi untuk yang belum tahu trading itu apa, lalu yang dimaksud trading forex itu yang seperti apa, trading itu apa, trading forex itu yang seperti apa, lalu yang dimaksud platform trading itu yang seperti apa, dan selanjutnya kita langsung belajar praktek atau pembahasannya ke MetaTrader 4. Nanti saya akan share screen MetaTrader 4 saya. Nah, yang pertama trading forex. Jadi apa sih itu trading? Trading itu kan
seperti yang teman-teman tahu, kita trading, kita melakukan transaksi perdagangan jual beli. Jadi yang maksud trading itu adalah jual beli, pertukaran. Sementara forex itu merupakan foreign exchange atau mata uang asing. Jadi perdagangan mata uang asing. Nah, yang dimaksud trading forex berarti kita melakukan transaksi jual beli mata uang asing. Yang mana mata uang asingnya ini bisa dari berbagai negara. Yang tentunya tujuannya itu untuk mendapatkan keuntungan. Nah, ini mungkin perlu saya ingatkan untuk yang baru mau join mungkin. Kita trading forex itu pasti ada resikonya, nggak mungkin nggak ada resikonya, nggak mungkin 0% resikonya. Tujuannya memang mendapatkan keuntungan, tapi yang perlu kita tahu bahwa resiko trading itu tetap ada, itu ya. Nah, terus masuk ke pasar forex. Nah, ini ada ilustrasi yang menjelaskan kenapa kok pasar forex itu bisa 24 jam dalam seminggu ya, dalam seminggu itu bisa 5 kali 24 jam dari Senin pagi sampai ke Sabtu pagi juga. Jadi selama 5 hari bisa terus-terusan buka selama 24 jam. Ini ilustrasinya ada yang pertama itu di pagi hari. Nah, ini WIB ya. Jadi dari jam 5 sampai jam 2 siang, dari jam 5 pagi sampai jam 2 siang itu ada sesi Australia. Selanjutnya Tokyo itu masuknya sesi Asia. Di bawahnya lagi ada London masuknya sesi Eropa, dan yang terakhir yang malam hari itu ada sesi Amerika, itu New York. Jadi sesinya itu silih berganti jam bukanya. Nah, karena itu market forex itu terus buka. Jadi yang satu tutup, yang satu buka, silih berganti selama 24 jam. Silih berganti selama 24 jam. Lalu kita next lagi. Nah, peluang dan arah transaksinya. Untuk yang sudah trading forex tentunya ini udah nggak asing lagi. Kita bisa melakukan transaksi buy, di harga rendah kita buy, harganya bergerak naik, kita profit. Nah, ketika harganya berada di atas, harganya sedang berada di harga tinggi, kita melakukan transaksi sell, harganya bergerak turun, maka kita bisa profit juga. Jadi kita bisa melakukan transaksi buy, kita profit, dan kita bisa melakukan transaksi sell, kita juga bisa profit. Jadi peluang dan arah transaksinya itu ada dua arah, bisa buy dan bisa sell. Nah, selanjutnya trading forex itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan, kita sebagai trader ini, jadi yang paling kiri kita sebagai trader itu perlu yang namanya platform trading, dan juga kita butuh yang namanya broker. Nah, sebelum mulai trading di market real, kita harus buat akun dulu di broker. Kita buat akun trading. Nah, di sini saya pakai brokernya broker XM. Jadi kita buat akun dulu di broker XM. Setelah itu kita download platform tradingnya. Nah, platform trading di sini nggak cuman MetaTrader 4, cuman yang saya pakai yang user friendly itu MetaTrader 4. Jadi saya ilustrasikan di sini platform tradingnya kita pakai MetaTrader 4. Nanti tugasnya MetaTrader 4 ini sebagai perantara kita untuk bisa melakukan transaksi buy maupun sell. Nah, jadi berupa aplikasi platform trading itu. Ya, platform trading. Jadi platform trading itu suatu perangkat, biasanya berbentuk perangkat lunak yang dirancang untuk melakukan trading secara online. Yang mana perangkat tersebut menyediakan, memfasilitasi interaksi antara trader dan broker. Nah, jadi platform trading itu nggak cuma MetaTrader 4. Kita kenal ada namanya MetaTrader 5. Ini yang familiar ya, ada MetaTrader 4, MetaTrader 5, dan juga yang berbasis website itu ada yang namanya kita biasa kenal sebagai ini, sebutannya TradingView. Nah, kalau yang TradingView berbasis website ya. Sementara kalau MetaTrader 4 dan MetaTrader 5 ini basisnya berupa aplikasi. Bisa diakses lewat handphone, bisa diakses lewat PC ataupun laptop. Itu. Jadi aksesnya nggak cuma dari Android aja. Jadi cukup fleksibel untuk yang MetaTrader 4 dan MetaTrader 5. Nah, bedanya apa? Pasti banyak yang tanya juga nih. Bedanya apa untuk MetaTrader 4 dan MetaTrader 5?
Sebenarnya sama aja, cuman yang MetaTrader 5 itu aplikasinya lebih update dia. Lebih update, fitur-fiturnya lebih lengkap, tapi untuk pemakaian kita sebagai trader manual atau biasanya yang pakai EA itu tinggal pantau akun aja, itu pakai MetaTrader 4 udah cukup. Fasilitasnya udah memenuhi kriteria yang kita butuhkan sebagai seorang trader yang biasa, trader sehari-hari ya. Nah, selanjutnya langsung masuk ke MetaTrader 4-nya. Sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan belum kita lanjut lagi. Ini saya konfirmasi dulu layar saya udah di MetaTrader 4 atau belum. Nah, jadi sebelum ke sini ya, sebelum ke sini mungkin ada yang bingung downloadnya di mana atau cara dapetinnya di mana. Kita tinggal kunjungi website XM, lalu di bagian platform ini. Nah, di bagian platform kita tinggal pilih kita pakainya Mac atau PC dan kita butuhnya mau aplikasi MetaTrader MT4 atau MT5. Tinggal kita pilih aja, misalkan kalau saya pakainya MT4 for PC. Tinggal kita pilih dan kita download. Nah, ini tinggal di-download nanti. Di-download. Setelah itu tampilannya ini ya, nanti untuk instalasinya itu gampang, tinggal teman-teman next saja lalu finish. Nanti akan tampilan awalnya nanti teman-teman akan tampilan awalnya akan seperti ini. Yang pertama itu langsung ditampilkan server akun tradingnya. Nah, di sini teman-teman inputnya banyak yang salah input juga, masih bingung biasanya. Ini teman-teman nggak asal pilih, jadi kita cek email. Biasanya setelah buat akun trading itu teman-teman dapat email yang berisikan ID dan servernya. Jadi teman-teman input di sini, tinggal input aja servernya, dapat server berapa, lalu di next. Kalau misalkan belum ada di sini, belum ada servernya, ditambahkan manual. Pilih yang paling bawah, add a new broker, diketik servernya, setelah itu di scan. Nanti tinggal pilih servernya, kalau udah keluar di next. Nah, tinggal loginnya pakai ID dan password yang udah kita buat sebelumnya. Password MT4 ini sama seperti password untuk kita login ke web XM, ke member area XM. Jadi passwordnya sama. Setelah itu di finish ya. Nah, kalau teman-teman loginnya udah benar, di bagian pojok kanan bawah di sini ini ada keterangan koneksi internetnya. Kalau loginnya belum benar, maka keterangannya di sini akan menjadi invalid akun. Di bagian pojok kanan bawah ini akan invalid akun. Seperti itu ya. Nah, jadi kita akan bahas MetaTrader 4 ini satu persatu untuk fitur-fiturnya. Yang pertama, jadi ada yang namanya menu utama. Di menu utama ini sebenarnya sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan di menu utama ini. Di sini yang paling atas ya. Di sini ada file. Jadi file ini untuk interaksi kita, misalkan mau save. Di sini ada save picture, save as picture itu ketika kita mau saving analisa kita. Misalkan di chart ini kita udah melakukan analisa. Kita udah gambar garis, ada garis support, ada garis resisten. Nah, ini permisalan aja, kita udah gambar garis dan kita mau share analisa kita. Gak usah bingung-bingung untuk ini ya, screenshot layar kita. Kita bisa pakai fitur save di fitur file, di menu file, lalu save as picture. Nah, di sini kita bisa save. Aktif chartnya kita save. Ini dia akan melakukan saving otomatis analisa yang sudah kita lakukan di chart. Tuh. Ini lalu untuk yang save ini sama. Terus ada profile. Nah, nanti hubungannya ketika teman-teman udah melakukan banyak analisa di banyak pair yang berbeda. Contohnya ini di Euro USD teman-teman udah analisa, lalu di gold. Nah, di gold
udah teman-teman analisa, di GBP USD juga sudah teman-teman analisa. Jadi di bawah ini ada keterangannya berapa banyak pair yang terbuka secara ini ya, berapa banyak pair yang aktif secara bersamaan. Ini ada keterangannya. Di sini misalkan udah ada banyak pair yang teman-teman analisa. Nah, ini bisa teman-teman save as profil. Jadi profilnya bisa di save. Contoh ini kita save profilnya. Nah, belajar bareng NS. Nanti bisa kita save untuk jaga-jaga biar apa yang sudah kita analisa, apa yang sudah kita buat di masing-masing pair ini, analisanya nggak hilang ketika kita misalkan nggak sengaja pencet close all pair atau close all chart ya. Untuk jaga-jaga ini bisa save as bisa save profile tadi. Lalu misalkan nih teman-teman udah analisa, udah gambar garis, sudah ada udah pasang indikator, misalkan di layar chartnya udah penuh gambar-gambaran, udah penuh analisa, nggak sengaja ke close. Nah, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu di sini bisa open delete. Jadi yang tadi kita delete bisa kita open lagi, jadi nggak usah khawatir. Nah ini, dan keluarnya masih sama seperti sebelum kita delete ya. Bisa open delete terus. Nah ini untuk yang paling atas ini ada new chart. New chart ini ya kita mau buka chart di pair apa bisa kita pilih di sini. Jadi fitur-fitur yang paling sering digunakan ini ada open an akun, ini untuk login atau login to trade akun, ini sama untuk login. Lalu ada nah ini open data folder. Open data folder ini dipakainya untuk teman-teman yang mau input EA atau input indikator tambahan yang bukan bawaan dari MetaTrader 4. Nanti masuknya ke open data folder seperti ini. Nah, nanti tinggal akses untuk yang ini. Kalau yang kita mau misalkan mau tambah apa namanya indikator, kita masuknya ke indikator. Jadi MQL 4 masuknya ke indikator. Kalau tambah EA berarti ke expert advisor ini. Itu ya, itu fungsinya open data folder. Itu menu yang pertama. Selanjutnya ada view. Nah, ini kalau view ini sih menu umum yang di banyak aplikasi biasanya ada yang namanya menu view ya. Ini untuk menampilkan fitur-fitur yang belum terlihat di layar kita saat ini. Misalkan toolbar apa ini yang belum keluar, atau ada toolbar yang mengganggu. Misalkan ada toolbar time frame yang mengganggu, kita hilangkan centangnya, maka di sini, jadi di bagian atas ini, di sini tadi ada toolbar time frame. Tapi karena view-nya tadi centangnya kita hilangkan, maka ikut hilang dia menu time frame-nya. Jadi kalau kita centang lagi dia akan keluar time frame. Jadi fungsinya view ini untuk menampilkan dan ini yang menyembunyikan tampilan yang ada di layar MetaTrader 4 kita. Selanjutnya ada insert. Insert ini untuk teman-teman ketika mau menambahkan baik itu indikator maupun maupun ada shape, ada line, ada trend line. Nah ini mencarinya, menambahkannya di bagian insert. Ada line kalau mau gambar trend line, terus ada Fibonacci kalau yang biasa pakai Fibonacci. Ini warnanya hitam jadi nggak kelihatan. Bisa dilihat ini Fibonacci. Di sini ada, nah ini versi lengkapnya ketika kita mau cari yang mau gambar segitiga, mau gambar elips, mau gambar rectangle misalkan, kita bisa cari di insert. Selanjutnya sampingnya lagi ada chart. Chart ini sebenarnya yang ada di menu chart ini sudah
ada di menu toolbar. Jadi kalau setup MetaTrader 4 teman-teman itu setup default, menu chart itu udah direpresentasikan di sini. Ada jenis chartnya, ada zoom in, zoom out. Ini untuk mengatur chart yang kita tampilkan. Contoh nih, kita langsung praktek. Chart di sini sama, jadi menunya sama. Sama dengan toolbar yang ini ya. Ini contoh ketika kita hilangkan dulu. Nah, kita buat polos seperti ini. Contoh ini kita mau ganti candlestick. Nah, ini ganti chart maksudnya, ke chart candlestick atau ke bar chart seperti ini atau ke line chart. Ini udah ada di sini menunya. Lalu sampingnya ini untuk zoom in, zoom out. Nah, untuk teman-teman yang analisa menggunakan PC, itu tipsnya sih, kalau analisa jangan terlalu di zoom in, jangan terlalu seperti ini, jangan terlalu di zoom out juga. Jadi cukup ambil view-nya, ya kalau saya bilangnya view-nya menengah ya, nggak terlalu zoom in, nggak terlalu zoom out. Selama kita bisa melihat histori pergerakan harga sebelumnya dan kita sudah ada jarak juga untuk analisa bagaimana pergerakan harga yang akan datang. Terus di sampingnya nih, nah di sampingnya ini untuk mengatur besarnya chart secara otomatis. Kalau kita klik, nah dia karena kita ada 3 chart yang terbuka, maka fitur tersebut akan otomatis membuka semua chart yang kita buka di sini, yang semua chart aktif kita akan dibuka, akan ditampilkan dengan besaran yang sama rata. Jadi pakai fitur ini. Nah, ini untuk lengkapnya ada di fitur Windows ini. Jadi kita bisa atur, kita mau bukanya seperti ini. Ya, di Windows nyarinya kita bisa buka seperti tadi juga bisa. Nah, ini kita bisa atur. Terus sampingnya lagi. Nah, ini mungkin yang cukup penting tapi sering diabaikan. Jadi kadang bingung karena fitur ini. Karena 2 fitur ini. Biasanya teman-teman jadi kebingungan. Yang warna merah ini untuk memberi jarak antara harga running dengan border sebelah kanan. Kalau kita pencet klik ini, nah maka chart kita, jadi harga running kita dengan border sebelah kanan, ini harga running yang sekarang ini dengan border sebelah kanan akan ada jaraknya. Dan ini bisa kita atur di bagian atas ini. Jaraknya bisa kita atur. Nah, mau lebih ke kiri lagi atau agak kanan, ini bisa kita atur. Ini ngaturnya pakai yang ini, pakai yang warna merah ini. Kadang untuk yang baru mulai trading kadang nggak perhatikan itu, nggak tahu caranya ngasih jarak. Nah, terus untuk yang sampingnya, ini scroll, ini ada keterangannya. Kalau kita arahkan kursor kita ada keterangannya, scroll the chart to the end of the tick incoming. Maksudnya berarti tampilannya akan berfokus kepada harga running terkininya. Jadi kalau kita geser-geser kadang nggak bisa. Sering ada yang nanya juga ke saya, kalau digeser kok balik lagi ke harga running misalkan. Jadi misalkan saya geser, nah dia balik lagi ke sini. Jadi nggak bisa kita geser ke kiri, kita nggak bisa lihat histori pergerakan harga. Masalahnya ini karena fiturnya ini aktif, jadi dia akan otomatis bergerak ke harga terkininya. Nah, dia otomatis mengarah ke tampilan harga terkininya. Ini kita hilangkan aja biar kita bisa geser-geser misalnya. Gitu. Terus sampingnya lagi ini indikator. Nah, kalau kita mau menambahkan indikator bisa di sini. Ada indikator trend, osilator, volumes, ada Bill Williams, ada indikator custom juga. Ini nambahkan indikatornya di bagian ini. Ada tanda plus warna hijau ini. Lalu sampingnya lagi ini ada time frame. Ada time frame yang bisa kita pakai. Dan sampingnya lagi, nah ini cukup penting menunya. Kalau yang belum tahu kan kadang kita udah set
men-set up atau mengatur indikator yang mau kita pakai. Misalkan kita pakai MA nih, biasanya kita pakai MA. Nah, kita udah set seperti ini. Terus kalau misalkan kita mau buka chart baru nih, chart, nah indikator MA-nya kan tidak otomatis kebawa ke chart yang baru. Biar nggak setting berkali-kali caranya, ini yang tampilan tadi. Ketika kita udah set up chart kita, warnanya udah kita rubah, kita udah set up indikator, kita bisa save template-nya kita save. Nanti ketika kita buka template baru, kita bisa load otomatis. Nah, di load tadi save template yang udah kita save tadi, kita load, kita open, maka dia akan otomatis ke tampilan chart kita sesuai dengan yang sudah kita save sebelumnya. Dia akan otomatis menyesuaikan. Seperti itu. Itu fitur untuk save template-nya. Save download template ya. Terus di bawahnya ini ada template-template yang udah settingan bawaan. Nah, ini template-nya menurut saya sih agak aneh-aneh karena saya nggak biasa pakai indikator-indikator bawaan ini. Ini untuk template ya. Kita kembali ke menu utama. Tadi sampai chart ya. Chart ini udah terwakilkan di toolbar, yang ada di tampilan layarnya. Lalu sampingnya ada tools. Nah, tools ini paling atas itu ada new order. Ini untuk melakukan order. Tentunya ya, new order untuk melakukan order. Terus bawahnya lagi ada history center. Nah, ini fitur-fitur ini ada history center, metaput language, ada global variable. Ini hubungannya dengan kita yang mau buat EA atau kita yang bergelut dengan expert advisor. Nah, kalau di NS itu ada Unspro, nanti kaitannya dengan fitur-fitur ini. Kalau yang history center itu untuk memunculkan history data dari sebuah chart. Misalkan data chart kita saat ini, kita ke yang polosan aja. Nah, misalkan data chart kita saat ini, ketika kita lihat historinya cuma sampai 4 bulan yang lalu. Nah, gimana kalau kita mau lihat yang 1 tahun lalu? Nah, kita nanti aksesnya ke history center ini, ke tools history center. Itu paling itu yang cukup sering dipakai ya. Nah, lalu di bagian option ini, pernah ada yang curhat sama saya nih, gara-gara ponakannya salah pencet. Jadi di bagian trade ini, jadi fitur one click trading paling bawah ini perlu kita perhatikan. Kalau one click tradingnya kita centang, maka dia akan otomatis melakukan eksekusi ketika kita langsung pencet buy atau sell. Ini contoh ya. Ketika ini saya kasih contoh. Ketika one click tradingnya aktif, nah ini kita oke, one click trading aktif. Nah, one click trading aktif. Misalkan kita transaksi sell. Ini coba aja kita sell. Nah, kita sell. Dia akan otomatis tereksekusi secara instan. Tapi kalau di sini tools kita ubah settingannya, one click trading kita hilangkan, kita oke. Sebelum kita melakukan eksekusi, nah ini kita mau sell, dia ada kolom konfirmasi terlebih dahulu, jadi nggak langsung tereksekusi. Nah, kemarin ada yang one click tradingnya dihidupkan, lalu dipakai main ponaannya, jadi dia averaging sell, nggak karuan. Nah, terus curhat ke saya, enaknya gimana gitu ya. Jadi untuk fitur pengaman bisa dihidupkan di bagian option trade. Nah, one click tradingnya bisa dihilangkan centangnya. Jadi sebelum tereksekusi ada konfirmasi terlebih dahulu. Itu. Ya ada plus minusnya sih sebenarnya. Kalau plus minusnya ketika kita nggak pakai one click trading, ya kita perlu ada konfirmasi terlebih dahulu sebelum melakukan eksekusi, baik itu eksekusi langsung maupun
mengedit transaksi yang udah berlangsung. Contohnya ini kan saya belum pasang TPSL-nya. Saya mau edit nih. Saya mau pasang SL. Nah, jadi ada kolom konfirmasinya dulu, baru modify. Mau pasang TP pun demikian, modify. Tapi kalau one click tradingnya kita hidupkan, di accept, di oke. Jadi kalau kita mau edit TP-nya kita pindah, SL-nya kita dekatkan, ini akan otomatis tereksekusi secara instan, gitu ya. Ini fitur di tools option. Nah, ketika teman-teman mau mengatur settingan untuk objek-objek, di sini juga ada show properties after creation. Misalkan nih, teman-teman kan biasa buat gambar garis. Misalkan biasa gambar garis, terus biasanya tiap gambar garis teman-teman edit dulu garisnya. Nah, tadi di fitur tools ini teman-teman bisa atur. Tools option di bagian objek ini show properties after creation-nya bisa dicentang. Terus select object after creation juga bisa dicentang. Nah, ini bisa dipilih. Sementara yang paling bawah ini magnet sensitifnya ini ketika kita dekatkan poin-poin garis trendline, dia akan otomatis menyesuaikan ini. Kalau teman-teman lihat, nggak sampai ke candlestick-nya, tapi saya dekatkan aja, otomatis akan ke ujung candlestick-nya. Ini karena ada fitur ini tadi, fitur magnet sensitifnya. Ini bisa diatur juga. Di bagian chart juga bisa kita atur lewat fitur tools option ini ya. Ini bisa kita atur. Terus notifikasi ini, jadi MetaTrader 4 PC ini bisa kita koneksikan dengan MetaTrader 4 kita yang ada di HP. Jadi PC dengan HP itu bisa dikonekkan. Misalkan nih, teman-teman punya PC yang jarang dimatikan ya, dan ada MetaTrader 4-nya. Nah, terus teman-teman bisa koneksikan dengan HP. Tujuannya apa? Tujuannya ketika ada transaksi yang kena stop loss atau take profit, nanti notifikasinya akan muncul di MetaTrader 4 HP kita. Itu bisa kita atur di notifikasi. Di tools option notification. Nah, ini bisa kita atur. Tinggal kita input aja MetaCode ID-nya ini ke yang di HP. Seperti itu. Jadi sebenarnya kalau teman-teman ngerti fitur-fiturnya sebenarnya enak ya. Banyak fitur-fitur yang bisa kita manfaatkan. Jadi ketika kita tinggal itu udah ada notifikasinya. Oh, pending ordernya sudah terpanggil. Oh, transaksi yang sell gold tadi sudah kena TP atau kena stop loss, itu ada notifikasinya. Itu ya, itu untuk menu tools. Lalu untuk yang Windows ini mengatur tampilan aja di sini. Nah, terus ada ya ini fitur help ketika teman-teman mau mencari suatu informasi bisa yang help ini. Tapi saya pribadi pun hampir tidak pernah pakai fitur help. Itu fitur utama dulu, itu menu fitur di menu utama. Selanjutnya ada toolbar. Toolbar ini fitur-fitur yang udah ditampilkan di layar MetaTrader 4 kita. Sebenarnya fitur-fitur yang ada di menu utama tadi ini sudah terwakilkan di menu-menu toolbar ini. Nah, ini jadi fitur-fitur yang sering kita pakai udah dikeluarin semua di sini. Jadi kita nggak perlu akses terlalu susah ya. Di sini harus akses menu dulu, pilih dulu. Jadi biasanya udah keluar di toolbar ini, udah ada di toolbar. Dan toolbar ini juga bisa kita setting, kita klik kanan aja, kita mau customize toolbar mana yang dikeluarkan atau yang di hidden, yang ditampilkan atau yang di hidden bisa kita atur. Nah, terus kita bahas satu persatu. Yang paling kiri, toolbar yang paling kiri ini untuk open chart. Open chart yang mau kita analisa, kita bisa pilih di sini, kita bisa open. Nah, ini termasuk ke kelompok forex 2 atau support metal, ada gold, ada
Silver juga biasanya. Terus ada forex, ini forex 3. Terus terus sampingnya lagi tadi ada create a new chart ya, sampingnya lagi ini ada yang profile. Jadi contoh nih, tadi kan kita create yang belajar bareng NS ini untuk template yang belajar. Nah, saya punya template pribadi nih, saya save dengan nama GBP dan JPY. Ketika ini saya load, nah dia akan meng-load otomatis, jadi akan otomatis kembali ke tampilan settingan awal saya. Jadi settingan awal saya di MetaTrader 4 ini, tampilan chartnya itu chart-chart khusus untuk yang pasangan pair GBP dan pasangan pair yang ada JPY-nya. Jadi saya kasih nama GBP dan JPY ini, dan akan otomatis ditampilkan ke profil yang sudah saya save sebelumnya. Kita balik lagi yang belajar bareng tadi, nah, tampilannya akan polos lagi seperti itu. Itu gunanya profile. Terus sampingnya lagi ini ada market watch. Market watch ini untuk menampilkan list dari pair-pair yang ingin kita tradingkan di sebelah kiri ini. Kalau kita tekan sekali di situ, maka akan hilang kalau misalkan sudah ditampilkan ya. Kalau belum ditampilkan, kita tekan, maka market watch-nya akan ditampilkan. Di market watch ini kita bisa pilih pair yang ingin kita tradingkan. Kalau misalkan belum ada di sini pair yang ingin kita tradingkan, kita bisa klik kanan. Nah, simbol. Jadi di simbol ini kita bisa pilih pair apa yang mau kita tradingkan. Tinggal kita pilih, kita show aja. Maka akan keluar di paling bawah ini nanti. Itu. Terus misalkan nih, teman-teman kan biasanya kalau di HP itu sudah kelihatan ini ya, nilai spreadnya berapa, selisih harga jual belinya berapa. Sementara di sini nggak kelihatan. Ini tinggal teman-teman klik kanan aja di bagian atas, bagian simbol ini, klik kanan, terus teman-teman munculkan di sini. High low, harga terkininya bisa dimunculkan, terus spreadnya bisa dimunculkan. Nanti akan muncul keterangannya. Spread dari masing-masing pair ini ada berapa, nilainya berapa, itu akan muncul otomatis. Itu ya. Jadi spreadnya akan muncul otomatis. Tapi kalau teman-teman klik kanannya tidak di market watch, ya nggak bisa untuk memunculkan atau menghidden spread ini, spread. Nah, terus sampingnya lagi setelah market watch ada data windows. Data windows ini ya sebenarnya fungsinya mirip seperti crosshair. Jadi menampilkan open, high, low, close lengkap, keterangan lengkap di mana kursor kita menunjuk. Jadi kursor kita menunjuk berada di mana, maka datanya akan ditampilkan di data windows ini. Ada yang senang pakai data windows ini, ada juga yang merasa nggak perlu. Misalkan kalau saya pribadi sih biasanya nggak pakai, karena kalau saya perlu data yang saya ingin ambil, itu tinggal klik kanan aja bukan klik kanan ya, klik di bagian tengah, di bagian scroll di mouse kita, itu bisa otomatis keluar crosshair-nya. Tinggal kita ukur data yang mau kita ambil itu di bagian mana. Nih. Nah, di sini di crosshair ini nanti di bagian bawah itu udah ada keterangannya. Di sini open, high, close-nya. Nih contoh nih, saya pakai crosshair. Nah, itu kan ada tuh di bagian bawah. Ada keterangan waktunya yang paling kiri, lalu diikuti dengan harga open-nya berapa, harga high-nya berapa, low-nya berapa, close-nya berapa, dan volume-nya berapa. Itu udah ada keterangannya. Jadi yang data Windows itu saya jarang pakai. Terus sampingnya lagi setelah data Windows ada navigator. Navigator ini untuk menampilkan ini akun yang kita pakai. Jadi ini saya login di akun real atas nama saya. Terus indikator kita mau pakai apa aja, di sini ada listnya. Terus EA yang kita pakai, nah ini ada listnya di sini juga. Jadi kalau kita pasang EA-NS Pro, EA-nya EA by NS ya, kita pasang, nanti di sini akan ada listnya. Ini akan ada listnya.
ini akun standar saya, jadi nggak ada EA Unscrew-nya, tapi di akun mikro saya ada list EA-nya. Tuh. Terus sampingnya lagi di sini ada terminal. Terminal ini untuk menampilkan keterangan dari transaksi kita. Ada balance, ada transaksi yang sedang berlangsung. Terus di sini ada exposure ini kayak rangkuman data transaksi yang pernah kita lakukan. Terus akun history ini history akun trading kita, udah trading berapa lama, deposit awal berapa, total profitnya berapa, ada di sini. Nah, selanjutnya ada news alert ini fitur-fitur yang kepake ketika teman-teman hubungkan akun teman-teman ke MQL5. MQL5 itu kayak kayak situs atau forum untuk sharing seputaran trading juga. Tuh. Ini untuk terminal. Nah, jadi untuk bagian terminal ini yang paling sering dipakai sih akun history untuk melihat history akunnya, terus di bagian trade ini untuk melihat transaksi yang sedang berlangsung. Udah, paling dua itu aja yang paling sering dipakai. Terus nanti di akun history ini bisa teman-teman klik kanan lalu save as report. Nah, ketika teman-teman ingin tahu report tradingnya selama ini seperti apa, bisa save as report. Nanti ketika teman-teman save, nanti akan ada keterangannya. Nah, ada keterangan detailnya seperti ini. Itu ya, bisa seperti itu juga kalau MetaTrader 4 PC. Lalu kita next, sampingnya terminal ada strategi tester. Nah, ini yang paling bawah ini. Strategi tester ini hubungannya dengan yang pakai EA. Ketika ada teman-teman yang pakai EA, jadi teman-teman punya satu sistem trading yang dijalankan otomatis. Nah, sebelum dipakai misalkan mau di backtest dulu, mau diuji coba ke market yang sudah terjadi, masuknya ke strategi tester ini. Jadi backtestnya di sini, tinggal di input mau di backtest di pair apa, terus pakai EA apa, nanti bisa dipilih di sini, bisa setting EA-nya. Nah, ini biasanya kita bahas detailnya ketika bahas seputaran EA ya. Ketika bahas EA Unscrew, kita bahas detail soal strategi tester ini. Tuh, terus sampingnya lagi new order, tentunya untuk melakukan order baru. Terus sampingnya, nah di sini ada meta code language, ada ini untuk VPS, terus sampingnya lagi, nah ini untuk copy trade, terus dan ada ini auto trading ini untuk EA. Ketika kita pakai EA, tapi auto trading kita tidak dalam kondisi hijau seperti ini atau menyala, maka EA-nya tidak akan bekerja. Jadi ini fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan EA. Ini ya. Terus sampingnya lagi untuk tipe chart yang bisa kita pilih. Nah, ini tadi udah kita bahas. Terus yang bagian bawah ini ada menu utama. Ini menu-menu yang biasa, fitur-fitur yang biasa kita gunakan untuk analisa. Ada rectangle, ada Fibonacci, ada trendline, ada channel. Nah, ini channel. Channel saya ganti warna aja biar kelihatan. Ada channel, ada macam-macam. Di sini ada teks juga, ada yang teks simbolnya A, ada yang teks simbolnya T. Bedanya apa? Nah, mungkin ada yang nggak sadar ya bedanya apa. Kalau teks yang simbolnya T itu ketika kita buat teks, misalkan ini kita buat teks, kita taruh teksnya di sini. Ketika kita geser layarnya, maka teks tersebut posisinya akan tetap berada di situ. Ini ketika kita buat teks yang simbolnya T, tapi yang ketika kita buat teks yang simbolnya A, kita buat teksnya seperti ini.
Nah, maka dia akan mengikuti pergerakan chartnya. Chartnya saya geser ke kanan, ya dia akan ikut geser ke kanan. Jadi akan tetap ini ya berada di settingan terakhir saya, tulisannya akan tetap ikut bergeser. Itu bedanya seperti itu. Sama-sama teks sebenarnya, cuman beda ini aja, beda fungsi aja. Nah terus, ini misalkan nih ada yang tanya, ini sering ada yang tanya, caranya buat simbol panah gimana? Biasanya kan kita yang biasa kita tahu panahnya seperti ini. Nah ini mungkin banyak yang nggak tahu juga, panahnya mungkin biasanya seperti ini. Saya coba besarin. Terus kalau misalkan mau buat panah yang mirip seperti ini ya, panah itu caranya gimana? Jadi panah ini kita bisa custom bentuknya. Ada listnya ya di parameter. Nah arrow code, jadi di kodenya ini kita bisa atur. Misalkan kita mau pakai, kita coba aja 2, 3 misalkan. Nah, maka panahnya akan berganti bentuk. Jadi sesuai dengan kode masing-masing ya. 2, 3, 3 ini panah mengarah ke atas. Kalau 2, kita coba 2, 3, 4. Nah ini panah yang mengarah ke bawah. Jadi kita bisa atur kodenya. Ini nanti ada listnya. Teman-teman bisa searching, bisa googling untuk list kode-kode objek di MetaTrader 4. Tuh. Terus apalagi ini di samping ini di toolbar paling kanan bawah itu ada ini time frame. Ini sama kayak yang ini sih sebenarnya, sama-sama time frame. Kalau nggak kepake dan mengganggu bisa dihilangkan juga, no problem. Itu fitur-fitur yang umum di MetaTrader 4. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Nah, ini izin tanya Bos Wisnu, cara mendownload atau menambah history di file micro gimana? Nah, kalau di center, kalau di download tulisannya selalu there are no new data. Setelah di download, jadi ini kalau problemnya seperti ini ketika backtest, setelah di download coba di load dulu atau ditampilkan dulu. Kita load. Nah, ini kan kalau kita ganti time frame kan ada waiting update ini. Jadi di-update dulu. Dibuka tiap time frame-nya dibuka. Biar ke load dulu baru nanti bisa backtest. Atau misalkan yang di H4 ya, untuk yang saat ini misalkan mentok data 4 bulan. Kita bisa coba ganti servernya di sini. Misalkan ke real ini sama-sama real 30 tapi yang DC-nya ini beda. Misalkan yang saya pakai sekarang DC 3, kita coba ke DC1. Nah, pindah server nanti history harganya juga bisa jadi berbeda. History harga yang ada di server tersebut. Itu coba dulu. Nanti kalau masih belum bisa, bisa tanya ke tim support EA kita. Jadi untuk yang pakai EA ada tim supportnya juga di EA Unspro, untuk yang pakai EA Unspro. Nah ini tanya kalau demo akun sama real akun pergerakan harga sama nggak? Setahu saya ada perbedaan pergerakan harga, selisih ada selisihnya tapi kecil setahu saya. Yang diganti bukan server. Kalau backtest harusnya tetap bisa ganti ini. Bukan server akun tradingnya yang diganti. Beda. Nanti kalau misalkan bosnya masih bingung, coba kontak ini aja, coba kontak tim supportnya biar nanti dibantu biar lebih detail jawabannya ya. Tuh. Nah sekarang untuk kembali ke layar chart ya, Jadi tampilan layar chart ini kita bisa ubah sesuai keinginan kita. Tinggal kita klik kanan di chart, properties. Nanti di sini kita bisa atur candlestick-nya mau kita kasih warna biru atau merah atau hitam putih, itu bisa kita atur di sini. Jadi di properties ini kita bisa atur. Terus warna background-nya kita mau ganti background-nya, mau kasih warna hijau misalkan. Kalau hijau terlalu ekstrim ya, nggak jelas dilihat nanti.
Bisa kasih warna putih aja deh, putih. Terus barnya kita ganti hitam sama biru muda misalkan. Nah, seperti ini kita bisa ganti sesuai keinginan kita, sesuka hati kita bisa ganti. Nah, kalau di NS sendiri itu settingannya biasanya yang seperti ini. Nah, ini udah set defaultnya NS biasanya seperti ini. Saya pribadi juga udah nyaman ketika lihat atau analisa yang seperti ini. Warnanya adem juga, nggak terlalu capek di mata. Ini kita bisa tinggal load aja, dia akan otomatis seperti itu ya. Tuh, ini mulai running profit nih yang kita tadi coba transaksi sell di gold. Nah, enaknya kalau di PC nih, enaknya ketika kita geser garis ini di bagian kiri, kalau teman-teman perhatikan, ketika saya geser ini, saya klik tahan lalu geser ya, ditahan digeser, itu ada keterangannya. Kalau stop loss saya tempatkan di area itu, stop loss saya tempatkan di sini, minusnya berapa dolar, terus minus dalam poinnya ada berapa poin, itu ada keterangannya. Jadi enak. Sementara di HP kita harus input atau hitung manual untuk input TPSL-nya. Enaknya di PC itu. Jadi kita geser ini, kita ada keterangannya. Nah, kalau TP di situ nanti ketika kena TP dapatnya 21.98 dolar USD. Jumlah poinnya itu sekitar 2000 poin. Seperti itu, enak. Itu enaknya kalau di PC. Jadi lebih praktis. Tuh. Nah, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Nah, ini bos iPad ya, iPad. Nah, ini nickname-nya di Zoom meeting iPad. Kalau saya warna pink. Nggak masalah, mau warna pink pun nggak masalah. Selama kita nyaman dipakai untuk analisa, nggak masalah. Nih, kalau saya biasanya tampilannya seperti ini. Nah, karena biar luas ketika mau analisa, tampilannya seperti ini biar tampilannya luas. Jadi ini untuk market watch juga saya hilangkan biasanya, karena tampilan chart yang mau saya analisa itu sudah saya tampilkan sebelumnya. Jadi udah market watch-nya udah nggak kepake lagi. Tuh. Nah, terus untuk transaksi, jadi di MetaTrader 4 itu ada 3 jenis transaksi. Ada pending order stop, jadi ada stop order, ada pending order jenis limit order, dan ada instant eksekusi. Kalau instant eksekusi itu kita bisa langsung aja pencet sell atau buy. Ini instan, dalam artian kita langsung buy langsung sell. Tapi ketika kita ingin pasang pending order, misalkan kita bahas dulu yang limit order ya. Misalkan kita melakukan analisa nih di GBP USD ya, misalkan kita tahu harga akan bergerak naik dulu sebelum lanjut turun. Nah, tapi kita nggak punya waktu untuk terus-terusan di depan layar. Kita nggak punya waktu untuk terus-terusan di depan layar dan melakukan eksekusi ketika harga udah berhasil naik. Kita bisa pasang limit order. Caranya gimana? Caranya tinggal kita arahkan kursor kita ke level yang mau kita pasang limit ordernya. Kita klik kanan, nanti udah keluar sell limit, tinggal kita pasang. Nah, jadi sell limit itu tempatnya di atas harga running. Limit order yang jenis sell limit itu di atas harga running. Nah, fungsinya dia akan otomatis melakukan order sell di harga yang sudah kita set sebelumnya. Ada keterangannya juga di sini GBP USD, di harga ini kita pasang sell limit. Jadi ketika harga naik menyentuh garis sell limit kita, maka transaksi ini akan otomatis tereksekusi sell. Nah, ketika harga naik kena garisnya, kita transaksi sell akan otomatis tereksekusi sell. Dengan harapan ketika kita pasang sell limit ini, harga berhasil naik,
lalu lanjut turun setelah naik ke level tertentu ya. Naik, harapannya harga akan lanjut turun. Seperti itu. Itu untuk sell limit. Sementara untuk yang buy limit seperti apa? Untuk yang buy limit itu di bawahnya. Jadi di bawah harga running. Kita klik kanan aja. Nah, kita bisa pasang buy limit. Ini. Ketika kita pasang buy limit, berarti kita melakukan analisa dan kita tahu potensinya nih harga akan turun dulu untuk selanjutnya naik. Jadi kita bisa pasang buy limit di level tertentu yang tentunya sudah kita analisa sebelumnya. Seperti itu. Itu untuk sell limit dan buy limit. Ini untuk limit order. Nah, limit order kalau di HP fiturnya mungkin terbatas. Tapi kalau di PC ini bisa kita atur juga expiry. Jadi kita bisa atur berapa lama limit order ini akan berada di level tersebut. Misalkan kita atur 3 hari. Maka setelah 3 hari kalau limit ordernya nggak kena, akan otomatis hilang limit ordernya. Ini kita bisa atur kalau di PC, sementara kalau di HP itu nggak bisa. Kalau di HP kita cuma bisa pasang di harga berapa, stop lossnya kita mau atur berapa, sama take profitnya berapa, sama volume trading ya. Volume tradingnya itu kita atur di awal, kita mau pakai volume trading berapa. Itu. Ini untuk limit order. Kita hapus dulu. Kita bisa klik kanan delete. Itu untuk limit order. Sementara untuk pending order jenis stop order. Nah, stop order itu kita untuk yang buy stop itu kita tempatkan di atas harga running. Kalau tadi pending order jenis pending buy order ya, itu ditempatkan di bawah harga running. Sementara untuk yang buy stop itu di atas harga running. Nah, ini dipakai ketika kita udah analisa sebelumnya dan kita tahu bahwa potensinya ketika harga naik sampai level ini, maka harga berpotensi akan lanjut naik. Nah, tapi kita nggak bisa terus-terusan di depan layar nih. Kita bisa pasang buy stop. Nih, jadi kalau di sini kan keluarnya sell limit nih, di bagian trading di bawahnya ada buy stop. Nah, kita bisa pasang buy stop. Nah, ini dipakai ketika kita udah analisa, kita tahu kalau harga berhasil naik ke level ini, maka potensinya harga akan lanjut naik. Kita bisa pasang buy stop. Nah, kalau sell stop ditempatkan di bawah harga running. Trading kita bisa pasang sell stop. Nah, dengan analisanya kalau harga berhasil turun lagi sampai level sell stop kita, maka potensinya harga akan lanjut turun lagi. Seperti itu. Itu untuk stop order ya. Dan ini banyak yang nggak tahu juga. Jadi di bagian ini di bar harga ini kita bisa atur juga. Nah, kita bisa kecilkan. Misalkan nih ada pergerakan harga yang trending jauh, naik jauh, lonjakan harga seperti ini. Nah, kita bisa atur, misalkan kita kecilkan dikit biar tampilannya lebih gampang dilihat. Ini kita bisa atur. Kita bisa kecilkan, kita klik 2 kali nanti dia akan ke tampilan awalnya. Tuh. Kita bisa atur di situ. Tuh ya. Nah, ini ada bos ini yang tanya nih. Gimana cara menggunakan garis trendline yang benar? Nah, kalau cara menggunakan garis trendline yang benar itu hubungannya dengan analisa teknikal. Jadi kita sebelum masuk ke market, kita itu harus paling nggak tahu dulu caranya analisa itu seperti apa. Analisa teknikal itu yang seperti apa, analisa fundamental yang seperti apa, dan kalau kita analisa teknikal itu gimana caranya. Salah satunya dengan menggunakan trendline. Cara gambarnya gimana? Nah, itu sering saya sharingkan juga di online Zoom meeting, cara gambar trendline ya. Tapi kita fokus dulu untuk pembahasan MetaTrader 4. Kita fokusnya kali ini bukan bahas analisa teknikal ya.
Nah ini dari Bos Vicarius Pisti, semakin paham. Oke, thank you. Berarti saya cukup jelas untuk pembawaan materinya. Nah tapi penggunaan stop order harus hati-hati. Saya pernah kena tipu stop order. Nah pernah pasang stop order tapi kena stop loss gitu ya, kena tipu. Ini pengalaman, ini sharing dari Bos Vicarius Pisti. Ini untuk MetaTrader 4 sudah kita bahas tadi satu persatu. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Sambil ini saya trading ya, running profit. Nah untuk teman-teman memang saat ini masih sideways di gold, belum ada konfirmasi pasti dia akan lanjut naik atau lanjut turun. Cuman saya share di grup, ini masih kondisi sideways, memang ada indikasi akan naik, tapi kita harus sebaiknya sabar dulu, menunggu dia memang masih kuat naik atau turun. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Nah, ini thank you Bos iPad, diingatkan ya. Jadi saya turun ke time frame kecil biar lebih jelas. Misalkan nih, misalkan teman-teman udah running profit seperti ini, nanti biasanya ada istilah SL plus. SL plus itu ketika kita memindahkan stop loss kita. Kalau di sini kan posisinya minus ya, ketika kita kena stop loss itu hasilnya minus. Nah ketika kita ingin transaksi kita minim resikonya minim. Nah ini misalkan nih udah running profitnya udah 500 poin, kita mau cari aman, stop loss ini kita bisa pindahkan. Kalau sell ya ke bawah harga open kita. Nah sehingga apa? Sehingga ketika harga berbalik arah kembali naik, kita memang kena stop loss, garis stop lossnya memang kena ini, tapi transaksinya akan di close dengan kondisi profit. Nah ini ada keterangannya, ketika kursor kita arahkan ke garis stop loss kita ada keterangannya tuh, akan profit senilai $0,86, jumlah poinnya 86 poin, seperti itu. Nah ini langsung dari Bos Tridevi ya, berarti disarankan trading di PC ya, bukan ya kalau disarankan sih lebih enaknya memang tradingnya di PC karena fitur-fiturnya lebih ini ya, lebih support untuk kita melakukan trading atau analisa. Tapi bukan berarti dengan HP nggak bisa trading, kita pakai HP pun udah cukup untuk melakukan trading. Hanya saja beberapa fitur di MT4 PC ini nggak ada di HP. Yang di sini misalkan ini lebih gampang ya, lebih otomatis, kita dimudahkan. Di HP ya kita harus hitung manual. Nah benar, nah ini ada yang mending HP aja, manfaatkan apa yang ada dulu. Nah dengan HP kita udah bisa gambar-gambar garis, kita udah bisa analisa, sebenarnya udah cukup. Nah ini masuk ke analisa tapi nggak masalah. Ada yang tanya ini, harga running kalau misalkan udah running profit, SL plus ditaruh di berapa biar nggak terlalu mepet. Kalau saya pribadi sih untuk gold dia udah 500 poin running profit ya, kita bisa pasang SL plus di nilai di jarak 100 poin ya, kurang lebih 100 poin dari harga OP kita. Itu sih ya Bos Dena. Jadi seperti itu kalau saya pribadi. Jadi beda-beda sih. Misalkan mau tunggu harga turun dulu 1000 poin baru pasang SL plus, ya no problem. Tuh, ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kita sharing-sharing. Nggak apa-apa, ini karena tadi kita coba fitur SL plus ya, jadi kita bahas dikit nggak masalah. Tapi kalau tadi misalkan nih mau bahas penggunaan trendline ya, itu nanti bakal panjang pembahasannya karena nggak bisa saya ajarkan pegal-pegal, nanti malah kurang jelas. Nah terus ini ya, ini kita di sini kalau di PC itu ada fitur trailing stop. Jadi di bagian order ini kita pilih, kita klik kanan. Nah di sini ada namanya trailing stop. Trailing stop ini seolah-olah seperti kita memindahkan SL yang tadinya di atas harga OP ya untuk yang sell ini ke bawah harga OP. Contoh ini ketika kita pindah ke 100 poin. Nah ini trailing stop nyala. Nah jadi dia akan otomatis pindah nih. Stop loss-nya akan otomatis pindah ketika kita pasang trailing stop.
ketika dia turun 100 poin, maka jarak stop loss dengan harga running ini akan berjarak 100 poin, akan otomatis pindah. Ini untuk trailing stop. Nah, ketika kita pasang ini, harga ini kalau teman-teman perhatikan harga turun nih, stop loss saya akan otomatis ikut turun, harganya akan otomatis berubah. Nah, tapi kalau pakai trailing stop, syaratnya adalah MetaTrader 4 kita ini harus tetap terbuka atau harus tetap aktif. Ketika kita pasang trailing stop, tapi MetaTrader 4 kita close, trailing stopnya nggak akan aktif. Maka fitur ini tetap nggak akan berfungsi. Nah, ini trailing stop saya hilangkan dulu. Stop loss-nya kita buat stop loss plus aja, agak jauh. Siapa tahu kena profit ya. Itu kita bisa pasang trailing stop seperti itu. Ini fitur khusus di MT4 PC juga, kalau di HP nggak ada trailing stop. Terus misalkan nih teman-teman mau ada transaksi yang jumlahnya puluhan, jadi teman-teman misalkan averaging sell, ada banyak transaksi sell, ingin menutupnya dengan sekali klik, jadi ketutup semua, itu juga bisa di MT4 PC. Nanti masuknya di script ini. Nah nanti kalau pakai EA Pro ya, di sini ada fitur di bagian script ini, ada fitur close all transaksi. Jadi kita bisa klik itu, kita aktifkan auto tradingnya, maka transaksi yang sedang running itu bisa close otomatis semua di satu waktu bersamaan. Nah, kalau ini di sini nggak ada scriptnya. Ya enaknya pakai MetaTrader 4 PC atau laptop, dia banyak fitur-fitur yang mendukung kita untuk melakukan trading dengan lebih mudah ya. Enaknya gitu. Jadi seperti itu. Terus di sini misalkan mungkin teman-teman jarang perhatikan, di sini ada keterangan ID akun kita, servernya berapa, terus ada keterangan pair yang sedang terbuka. Ada yang mau ditanyakan lagi? Habis ini mungkin kita langsung kuis lagi kalau udah nggak ada yang ditanyakan ya. Dari Bos Narko mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita balik ke kuis lagi. Udah, boleh lanjut kuis ini, sepertinya pada nunggu kaos ini. Oke, saya stop share dulu. Oke, kita balik ke ini ada yang komentar setiap Zoom meeting dikasih kuis. Nanti tujuannya bukan untuk sharing, bukan untuk belajar, malah berburu kaos ya kalau tiap pada Zoom meeting ada kaosnya. Oke, jadi ini saya sudah ada beberapa pertanyaan. Nanti yang jawabnya paling cepat dan paling benar ya, tadi akan dapat kaos. Tadi saya catat dulu tadi, Bos Mingus nih udah dapat 1. Oke, selanjutnya ini. Pertanyaan selanjutnya. Oke, siap-siap ya. Jadi platform trading itu gak cuma 1. Sebutkan 3 jenis platform trading. Silakan. Tiga jenis platform trading. Oke, kita udah dapat pemenangnya. Ini ada dari Bos Muhammad Surya Dana, MT4, MT5 dan TradingView. Bener. Jadi ada MT4, MT5 dan TradingView. Saya catat ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, ini gampang nih. Nah, tinggal cepet-cepetan jawab. Apa nama broker yang saya pakai?
Paling atas ini ada Bos Dena jawab XM, benar. Oke, saya pakai XM untuk brokernya. Nah, ini gampang-gampang susah. Kalau yang sering trading, sering buka MetaTrader 4 mungkin udah hafal ya. Cuman mungkin perlu ngitung dulu. Ada berapa jenis time frame di MetaTrader 4 yang settingan default aja? Ada berapa jenis time frame yang bisa kita pilih? Yuk, silahkan. Ada berapa? Saya ini ngitung dulu juga ini. Oke, 9. Nah, Bos Wisnu, selamat. Benar, jawabannya ada 9 time frame ya. Ada time frame 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, 4 jam. Time frame daily, weekly, monthly. Terus ada 30 menit tadi mungkin lewatin, sama 15 menit ya tadi kelewatan kayaknya. Jadi ada 9. Oke, saya catat ya. Nanti teman-teman konfirmasi ke saya yang berhak dapat kaos. Kalau nggak konfirmasi ya saya nggak bisa kirim untuk detail alamatnya. Jadi jangan keburu-buru klik dulu. Nah, pertanyaan berikutnya. Ini kalau yang follow NS harusnya tahu ini. Apa nama Instagram apa nama Instagram yang digunakan NS Team untuk share testimoni? Bukan Narko Santoso, untuk Instagram yang khusus untuk share testimoni. Masih belum ada jawaban yang benar. Bukan Adeli NS, itu Instagram saya, bukan Narko Santoso. Untuk yang khusus untuk di-share, meng-share testimoni. Nah, ini berarti follow nih Bos Angga. Jawabannya benar nih Bos Angga. Jadi trading, jadi kita itu punya satu Instagram khusus untuk share testimoni atau kegiatan di grup atau di forum kita ya. Nama Instagramnya tadi trading bareng NS, benar. Oke. sudah Bos Tridevi udah ini. Bos Angga yang ini ya paling cepet ya. Telat mulu ini. Nah, coba ini mungkin next biar nggak telat. Ini gampang juga. Kalau tadi memang perhatikan, ini gampang susah ya. Tadi slideshow saya jumlahnya ada berapa? Belum ada yang benar. Bukan 3, bukan 4, bukan 15, bukan 7. Ini jawaban yang benar dari, udah ada jawaban yang benar ini dari. Nah, saya tunggu dulu. Teman-teman yang lainnya jawab, karena yang jawabannya benar ini udah dapat 1 kaos. Jadi saya nyari jawaban lain yang benar. Silakan kalau ada yang masih mau jawab. Wah, jangan ketawa dulu Bos. Nah ini selamat Bos Tridevi. Akhirnya dapat jatah kaos nih. Nah, tadi Bos Wisnu udah dapat 1 kaos ya. Jadi yang klaim berikutnya yang berhak dari Bos Tridevi. Jadi ada 8 slide tadi. Nah, ini gampang susah juga. Tadi kan kita sempat angka Fibonacci. Jadi gini, tadi kita saya sempat buka arrow. Nah, saya tadi sempat buka arrow. Berapa kode untuk arrow yang settingan default? Salah satu aja, yang mau arrow yang up atau yang down nggak masalah.
masih salah. Yang settingan default ya, row default. Tadi kan saya sempat ubah-ubah. Nah, row defaultnya itu ada kodenya. Masih belum ada yang benar, tapi ada yang hampir mendekati, tapi masih salah. Row yang up atau yang down salah satu aja, tapi yang default. Masih belum ada yang benar. Bos Wisnu tahu, cuman ini ya, cuman udah klaim tadi, udah klaim baju, sudah dapat 1. Berarti Bos Wisnu ini memperhatikan, mantap. Paling cepat, paling benar ya jawabannya. Oh iya, ini udah ada nih. Udah ada nih, benar. Udah ada dari Bos Hendy. Selamat Bos Hendy. Nah, jadi kode row-nya itu 241 dan 242. Row up dan row down. Saya catat ya, Bos Hendy. Nah, ini pertanyaan berikutnya kembali lagi ke seputaran NS. Sekarang ini berapa jumlah member di grup trading bareng NS? Di grup trading bareng NS berapa jumlah membernya? Nih yang bener nih dari, wah ini 6012, ada yang jawab 6012. Nah, saya rasa typo ya, karena typo. Bos Angga tadi udah dapat baju, jadi kita berikan kesempatannya ke yang lainnya. Ada, nah ini selamat pada Bos Rizky Pratama. Jadi kita jumlah member grup trading bareng NS kita sekarang ada 601 orang. Kita memang sampai sekarang pun kita masih melakukan filter ya. Kita filter untuk kedepannya karena kita ingin memaksimalkan lagi fasilitas di grup, kita ingin tingkatkan lagi apa yang bisa kita berikan biar teman-teman tradingnya lebih maksimal lagi, sharingnya juga nanti lebih sering lagi. Nah, nanti kita buatkan waktu di Sabtu juga untuk sharing secara, bisa saya bilang sih sharing secara privat untuk untuk teman-teman sharing kendalanya sebenarnya di trading itu apa sih gitu. Siapa tahu kita bisa men-sharingkan dan memberikan solusi. Itu ya. Jadi selamat kepada Bos Rizky Pratama. Nah, masih banyak, tenang, kaosnya masih banyak. Ini cukup panjang jawabannya, tapi nggak begitu susah, jadi gampang ini. Sebutkan 4 indikator yang ada di MetaTrader 4. Indikator default aja. 4 indikator. Harusnya gampang ya. Indikator. langsung ada pemenangnya, cepet banget ini, ngetiknya cepet banget. Bos Tiku Noval ya. Bos Tiku Noval ini bener, ada MA, MACD, stokastik, RSI juga itu termasuk indikator semua. 4-4-nya itu indikator default yang ada di MetaTrader 4. Apa, masih seputaran MetaTrader 4? Masih seputaran MetaTrader 4. Apa nama fitur? Jangan jawab dulu, pertanyaannya belum selesai. Apa nama fitur yang digunakan untuk backtest suatu sistem trading atau EA? Nama fiturnya apa? Hampir bener nih, Bos itu hampir bener. Nah ini nah ini yang jawab ini udah berhak dapat kaos semua. Oke, ini berarti ke nah
ini pada ketawa, yang bisa jawab udah dapat kaos semua ya. Jadi ini bos iPad, selamat kepada iPad. Nah, jadi dapat iPad, dapat kaos juga. Strategi tester. Nah, namanya strategi tester. Jadi strategi tester itu salah satu fitur MetaTrader 4 yang dipakai untuk melakukan backtest sistem trading. Biasanya sistem tradingnya itu udah berupa EA atau berupa coding. Jadi udah ada codingnya, udah bisa running otomatis, bisa di backtest di strategi tester. Masih ada kaos, tenang. Ini selanjutnya. Nah, ini mungkin teman-teman perlu googling nih kalau ini. Jadi pertanyaannya, kapan MetaTrader 4 dirilis dan kapan MetaTrader 5 dirilis? Jadi MetaTrader 4 kapan dirilisnya, MetaTrader 5 kapan dirilisnya? Ada yang tahu nggak? Ayo jawabannya, ada yang tahu? Boleh googling dulu. Ini Bos Wisnu ini borong kaos kalau kayak gini. Jawabannya bener terus. Jadi ini karena nggak ada yang jawab, ini udah berak klaim semua. Oke, ini jawabannya paling lengkap nih. Bos Andi belum dapat kaos ya tadi ya. 1 Juni, jadi MetaTrader 4 itu rilisnya tahun 2005. Sementara untuk yang MT5, jadi MT5 itu update-nya dari MetaTrader 4. Jadi fitur-fiturnya lebih lengkap. Kalau yang nggak biasa pakai seperti saya, ada MT5 juga, tapi saya nggak biasa pakai karena ada beberapa fitur yang fiturnya sama, cuman cara pemakaiannya sedikit berbeda. Jadi nggak terbiasa, dan pakai MetaTrader 4 pun itu udah cukup banget. Jadi saya nggak pakai MetaTrader 5. Jadi MetaTrader 5 itu pun baru dirilisnya 2010 ya. Nih, selamat kepada Bos Andi Randim. Jadi berhak klaim. Jawabannya 2005 dan 2010. Masih ada, tenang, kaosnya masih ada. Bentar, saya pilih pertanyaannya nih. Ini balik ke MetaTrader 4 lagi, seputaran MetaTrader 4. Bos Angga ini tinggal nonton. Oke, karena tadi udah dapet kaos ya. Nah, sekarang balik lagi ke MetaTrader 4. Pertanyaannya seputaran MetaTrader 4. Teman-teman sebutkan jumlahnya aja. Cukup jumlahnya aja. Ada berapa tipe order di MetaTrader 4? Ada yang jawab 3 tipe. Yang saya pertanyakan tipe ordernya ya. Jadi jenis ordernya di MetaTrader 4 secara total. Ayo. Ada lagi jawaban. Nah, ini jawabannya beragam karena mungkin hanya angka, jadi jawabnya cepet. Ini ya, jadi jawabannya itu ada 6. Sell limit, buy limit. Jadi tipe ordernya ada sell limit, buy limit, sell stop, buy stop. Bisa instant execution buy dan instant execution sell. MetaTrader 4 bisa 6 jenis order ini. Kalau MetaTrader 5 itu, kalau teman-teman yang perhatikan, jenis ordernya lebih dari 6. Ada, saya agak lupa namanya, cuman tipe ordernya ada lebih dari 6 order jenisnya. Itu mungkin yang punya MetaTrader 5 bisa coba ini ya, dicoba-coba.
Nah, ini saya ambil jawaban paling cepat di sini dari Bos Wisnu ya. Selamat borong kaos. Borong kaos, tapi ini yang enggak, tapi satu orang satu kaos. Satu orang satu kaos. Jadi nah, jadi yang berhak dapat ini Bos Yosafat ya, tadi belum dapat. Selamat. Bos Yosafat selamat, berhak klaim kaos. Terus masih ada pertanyaannya. Nah, buat yang belum dapat nih, pesertanya kan masih banyak. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya, nah ini mungkin gak banyak yang tahu. Jadi saya tanya, apa kepanjangan dari nama dari broker XM? Panjangannya apa? Karena sering ada yang tanya ke saya, jadi saya tanya gantian nih ke teman-teman, kepanjangannya apa? Ini nggak ada yang jawab, berarti antara lagi googling atau nggak tahu jawabannya nih. Ayo googling dulu. Bukan extreme market, extend modul, extra money, bukan. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Kalau nggak ada yang bisa jawab, saya skip nih. Nah, ini malah jawabannya aneh-aneh ya. Bukan, masih belum ada yang benar jawabannya. Sebenarnya jawabannya sederhana. Ada yang mau coba jawab? Kalau ada yang pernah tanya ke saya, harusnya tahu jawabannya apa. Nah, yang nanya nggak ikut sharing mungkin ya, mungkin pas nggak ikut online Zoom. Oke, nggak ada yang bisa jawab. Nah, jadi saya sharingkan, XM itu nggak ada kepanjangannya. Jadi memang namanya broker XM, nggak ada kepanjangannya X. Ini aneh-aneh ya, ini nebaknya aneh-aneh. Nah, jawabannya sebenarnya ya jebakan. Jadi nggak ada kepanjangannya. Jadi memang namanya broker XM. Oke, jadi next pertanyaan deh, Nah, pada tertipu ya. Bentar, saya ngitung pertanyaannya dulu, ini kok ada selisih. Oke, jadi next pertanyaan ya. Harus satu orang dua baju ini mungkin maksudnya. Oke, next pertanyaan nih, next pertanyaan. Oke, next pertanyaan. Siap-siap dulu. Habis ini saya beritahu cara klaimnya, nanti tinggal hubungi nomor yang saya share ya. Nah, ayo bisa semua dapat. Bisa ini dapatnya rata nih. Ini saya sambil mikir pertanyaannya nih. Mungkin dari Bos Narko mungkin mau ngasih pertanyaan. Oke, gini aja. Tadi kan kita sempat bahas basic tradingnya, bahas trading secara basic. Nah, ada di jam malam, sesi paling malam itu sesinya dari negara. Saya belum selesai buat pertanyaan loh, ini udah ada yang jawab. Nah, sesi paling malam itu ada sesinya Amerika ya, New York, sesi New York Amerika. Nah, ini Bos Valentino ya, Bos Valentino, selamat. Paling malam itu ada sesi Amerika. Jatahnya biasanya USD bergejolak. Masuk semua ini berarti dari Bali. Bos Valentino dari Bali. Oke, selanjutnya kaosnya sudah habis.
Selanjutnya kaosnya sudah habis. Nah, jadi sekarang caranya klaim, teman-teman nanti kontak ke nomor WhatsApp saya. Nomornya saya ketik dan saya ucapkan lisan ya. Jadi 087 78 327 4625. Bisa teman-teman lihat di kolom chat. Itu nomor saya, nanti konfirmasi ke nomor itu. Nanti konfirmasinya langsung format ini aja. Nama lengkap. Jadi konfirmasinya langsung format ini ya. Nama lengkap, alamat, sama ini formatnya nanti untuk teman-teman yang berhak klaim kaos, nanti formatnya itu nama lengkap, alamat, ukuran baju. Kalau yang ID XM itu untuk yang udah ada broker XM di input ID-nya. Oke, gitu. Nah, nanti yang berhak dapat klaim baju itu Bos Minggus, Bos Muhammad Suryadana, Bos Dena, Bos Wisnu, Bos Angga, Bos Devi, Bos Hendy, Bos Rizky, Bos Noval tadi, terus ada Bos iPad, Bos Andi, Bos Yosafat, dan Bos Valentino. Nomornya 08778 327 4625. Di sini ya, 08778 327 4625. Oke, seperti itu. Itu nomor saya. Jadi kalau yang udah pernah kontak saya, nanti dikontak lagi langsung aja, nggak apa-apa. Kalau gitu, sekian sharing malam hari ini. Kita udah cukup panjang juga sharingnya. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi. Semoga apa yang saya sampaikan, pembahasan soal MetaTrader 4 platform ini lebih membantu teman-teman untuk menjelaskan beberapa fitur yang belum tahu fitur-fiturnya, ternyata ada fitur seperti itu. Semoga bisa menjelaskan dan semoga bisa membantu mungkin teman-teman ada yang baru mau mulai trading, jadi lebih mengenal MetaTrader 4 itu yang seperti apa. Oke. Itu dari saya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas. Nah, seperti biasa, salam profit konsisten dimanapun dan kapanpun. See you.